Salam sejahtera sahabat GKI, bagaimana kabar saudara? Saya berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik dan bahagia. Sahabat GKI, tema sapaan gembala hari ini adalah menjadi pembawa kabar baik. Suatu kali seorang sahabat mengalami kecelakaan motor di luar kota. Saat mendengar berita ini saya dan keluarganya terkejut. Kami bingung, tak tahu harus berbuat apa. Apakah kami harus menjemputnya ke lokasi kecelakaan atau bagaimana? Kami sungguh tak tahu. Tiba-tiba telepon berdering. Kawan dari sahabat saya yang kecelakaan memberi kabar bahwa sahabat saya tidak apa-apa. Ia hanya mengalami sedikit luka. Dan setelah pemeriksaan, dokter akan mengizinkannya pulang. Ia sendiri yang akan mengantar sahabat saya pulang. Mendengar berita itu, kami yang awalnya gelisah, cemas, dan takut menjadi tenang. Saudara terkasih, pembawa kabar baik senantiasa membuat hati tenang dan damai. Hal serupa juga diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 52 ayat 7. Sang Nabi berkata, "Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja." Sahabat GKI terkasih, nas ini mengambil latar belakang peperangan. Dalam setiap peperangan ada pembawa berita dan ia bukan orang sembarangan. Ia orang pilihan yang mempunyai tugas maha penting untuk menyampaikan berita dari medan pertempuran ke kota tempat sebagian besar penduduk tinggal. Di kota biasanya berkumpul orang-orang yang sudah lanjut usia, para wanita dan juga anak-anak. Mereka menunggu dengan was-was kedatangan pembawa berita. Jika pembawa berita membawa kabar buruk, misalnya pasukan mereka kalah, maka mereka bersiap untuk mengungsi atau menjadi tawanan. Tetapi kalau pembawa berita membawa kabar baik, mereka tenang, hati mereka damai. Itu sebabnya Nabi Yesaya mengatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kedatangan pembawa kabar baik membawa sukacita dan kebahagiaan bagi mereka yang menantikannya. Sahabat GKI yang terkasih, kitab-kitab Injil mengungkapkan kepada kita, Tuhan Yesus adalah pembawa berita. Ia datang untuk mencari orang berdosa dan mengabarkan penebusan serta pengampunan dosa. Ia datang kepada orang-orang miskin dan mengabarkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan Allah mengasihi mereka. Ia datang menjumpai mereka yang berputus asa, sebagian orang-orang yang sakit parah, dan mengabarkan bahwa di dalam dirinya ada kesembuhan, ada harapan, ada pemulihan. Tak heran orang banyak pergi untuk mengikut Dia kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sayangnya, tidak semua orang suka pada kabar baik yang Tuhan Yesus bawa. Tuhan Yesus dibungkam di atas kayu salib. Namun, saudara-saudara, sekalipun Tuhan Yesus dibungkam, pemberitaan akan kabar baik sebagaimana yang Tuhan Yesus bawa tidak boleh mandek. Lalu siapa yang meneruskan karya Tuhan Yesus itu? Siapa yang menjadi pembawa berita itu? Ya, pembawa berita itu ini adalah saudara juga saya. Kita adalah sang pembawa berita. Sama seperti berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Allah juga memanggil kita untuk membawa kabar baik bagi umat manusia. Yaitu berita bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada penebusan dan pengampunan dosa. Bahwa di dalam Kristus ada damai sejahtera dan kasih mesra. Dan bahwa di dalam Kristus ada harapan. Berita inilah yang kita wartakan kepada sesama, agar orang-orang yang takut, yang gelisah hatinya dan bimbang menemukan kedamaian,
agar orang-orang yang putus asa karena banyaknya masalah yang menerpa kembali memiliki harapan, dan agar orang-orang yang berdosa kembali memiliki damai sejahtera karena imannya kepada Kristus. Sahabat GKI terkasih, seorang pembawa berita membawa berita yang berdampak pada seluruh kota atau seluruh bangsa. Itu sebabnya seorang pembawa berita mau tak mau harus berlaku setia. Ia tak boleh memanipulasi berita demi uang atau popularitas atau apapun juga, termasuk keselamatan dirinya. Ia setia, dan oleh karena kesetiaannya orang-orang percaya kepadanya. Orang-orang mendengarkan dan memperhatikan kata-katanya. Selain itu, seorang pembawa kabar baik juga merupakan pribadi yang berintegritas, yang menghidupi setiap kabar baik yang ia bawa. Ia tak hanya menyampaikan kabar baik, tetapi juga menghidupinya. Sebagai contoh, seorang yang membawa kabar damai sejahtera adalah juga orang yang cinta damai. Seorang yang membawa berita pengampunan dosa adalah juga orang yang senantiasa mengampuni sesama. Sahabat GKI terkasih, Tuhan telah memilih saya dan saudara untuk menjadi pembawa kabar baik. Oleh karena itu, jadilah pribadi-pribadi yang selalu menghadirkan kabar baik kepada dunia dan sesama. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama. Jangan pernah berhenti menabur kebaikan, bahkan di saat-saat tersulit dalam hidup. Hidupkanlah cinta kasih dan pengampunan, damai sejahtera dan kebenaran dalam situasi apapun. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah mengutus kami untuk memberitakan kabar baik. Kini mampukanlah kami Bapa untuk menjadi pembawa kabar baik dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun. Berikanlah kepada kami keberanian untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan di tengah masyarakat. Mampukanlah kami untuk membawa kasih dan sukacita, terlebih kepada sesama kami yang saat ini ada dalam susah. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pembawa kabar baik bagi dunia. Amin.